Perkenalkan, nama saya Tazkia Wicaya Sulisan, NIM A1C22012, dari kelas R003 Pendidikan Matematika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang soal-soal dari halaman 110 sampai halaman 115 sesuai dengan NIM saya, yaitu genap. Yang pertama pada halaman 110, yaitu nomor 8. Pertanyaannya adalah, dua kulit bola konduktor ditempatkan secara konsentris atau satu titik pusat. Jari-jari masing-masing bola adalah R1 dan R2, dan muatan persatuan luas masing-masing torsi 1 dan torsi 2. Tentukan kuat medan listrik di mana-mana. Diketahui gambarnya. Nah, di sana dapat kita lihat lebih jelas bahwa R1 yaitu yang bagian biru, yang R2-nya dari titik pusat ke bagian hitam. Nah, untuk torsi satunya itu pada dalam bagian biru, dan torsi 2-nya itu dah yang bagian warna hitam. Untuk mencari kuat medan listrik di mana-mana, maka menggunakan titik A, B, dan C, atau bisa daerah warna biru, daerah antara warna biru dengan lingkaran, dan daerah di luar lingkaran berwarna hitam. Yang pertama yang dicari adalah titik A. Titik A sama dengan EA sama dengan E1 ditambah E0, karena A ini dia berada di titik pusat. Titik pusat itu kalau dikoordinatkan itu 0,0, maka E1-nya sama dengan 0 dan E2-nya dengan 0, maka hasil EA sama dengan 0. Untuk titik B sama dengan EB, yaitu E1 tambah E2. Nah, E1 EB itu yang ini E2-nya. E1-nya itu Q1 dibagi 2A1 sigma 0, karena E2-nya itu terletak di titik pusat, maka sama dengan 0. Maka Q1 ditambah Q1 per 2A1 sigma 0 ditambah 0, karena Q per A itu Q1 per A1 itu sama dengan torsi 1, maka torsi 1 per 2 sigma 0. Untuk titik C sama dengan EC sama dengan E1 ditambah E2. Nah, E1-nya yang ini, E2-nya yang ini. Nah, E1-nya sama dengan Q1 per 2A1 per 2A1 sigma 0 ditambah Q2 per 2A2 sigma 0. A itu sama dengan luas penampang. Maka diketahui Q1 per A1 sama dengan torsi 1, maka torsi 1 per 2 sigma 0, dan diketahui bahwa Q2 sama dengan per A2 sama dengan torsi 2, maka torsi 1 per 2 sigma 0 ditambah torsi 2 per 2 sigma 0. Karena penyebutnya sama, maka T1 tambah torsi 1 ditambah torsi 2 per 2 sigma 0. Pada nomor halaman 111, saya memilih nomor 10, yaitu pertanyaannya adalah tentukan medan listrik pada jarak X sembarang dari permukaan pelat pada garis hubung dua muatan listrik. Pada kasus ini, kita seolah-olah memiliki dua muatan listrik yang berlawanan tanda atau positif dan negatif, dan terpisah sejauh 2D. Jika posisi pelat diambil sebagai pusat koordinat, maka yang akan dihitung adalah kuat medan listrik pada koordinat X sembarang. Nah, dapat digambarkan Q1 itu merupakan pelang pertama, dan Q2 itu sama dengan pelang kedua. Q1 itu adalah muatan 1 dan Q2 sama dengan muatan 2. Nah, karena di sini dia positif dan negatif, yang positifnya yaitu adalah Q1, yang negatifnya adalah Q2. Nah, karena dia positif negatif, maka dia akan tolak menolak. Oleh karena itu, ada sebagian yang ke kanan, ada sebagian yang ke kiri. Oleh karena itu, E sama dengan E1 ditambah E2, yaitu kita dapat tadi bahwa torsi 1 per 2 sigma 0 ditambah torsi 2 per 2 sigma 0. Maka hasilnya adalah torsi 1 tambah torsi 2 sama dengan 2 sigma 0. Pada halaman 112, nomor 12 yaitu adalah 4 buah pelat tak terhingga yang ditempatkan sejajar, masing-masing memiliki kerapatan muatan persatuan luas torsi 1, torsi 2, torsi 3, dan torsi 4. Pelat tersebut didapatkan dengan spasi D1, D2, dan D3. Tentukanlah kuat medan listrik di mana-mana. Nah, dapat kita ada gambarnya, dapat kita gambarkan bahwa untuk ini dapat kita
ketahui bahwa di sini adalah pelang pertama, pelang kedua, pelang ketiga, pelang keempat, dan pelang kelima. Nah, untuk muatan 1, dia muatannya itu dari pelang kedua sampai ke pelang kelima, atau dari D1 sampai D3. Sedangkan untuk E2, yaitu dia bermula untuk majunya itu dari D2 sampai D3, dan berikutnya itu ke kiri, yaitu dari D1 sampai ke pelang 1. Nah, untuk yang E3-nya, dia dari D3 menuju pelang 5, kemudian yang dia ke kiri, itu dari D2 sampai ke pelang 1. Nah, untuk yang E4, dia itu dari ke kanannya itu dari pelang 5 atau akhir dari torsi 4. Kemudian ke kirinya itu dari D3 sampai E4 atau kebalikan dari E1. Nah, untuk pelang pertama yaitu E-nya sama dengan, karena di sini dia berada di sini, maka dia negatif. Maka negatif torsi 1, di sini torsi 1, torsi 2, torsi 3, torsi 4. Torsi 1 tambah torsi 2, torsi 3 tambah torsi 4 per 2,0, maka min torsi 1 dikurang torsi 2 dikurang torsi 3 dikurang torsi 4 per 2,0. Sedangkan untuk pelang nomor 2, E sama dengan, karena dia berawal dari sini, maka torsi 1 ditambah dengan torsi 2 dikurang dengan torsi 2 tambah torsi 3 tambah torsi 4 per 2,0, maka torsi 1 dikurang torsi 2 dikurang torsi 3 dikurang torsi 4 per 2,0. Sedangkan di sini yang sigma 3, sebelumnya bahwa sigma 2 itu torsi 1 dikurang torsi 2, torsi 3, torsi 4. Sedangkan kalau yang E3 yaitu torsi 1 ditambah torsi 1 ditambah torsi 2 dikurang dengan torsi 3 ditambah torsi 4 maka per 2,0, maka hasilnya adalah torsi 1 tambah torsi 2 dikurang torsi 3 dikurang torsi 4 per 2,0. Sedangkan untuk pelang kelima yaitu torsi 1 tambah torsi 2 tambah torsi 3 dikurang torsi 4 dikurang per 2,0. Sedangkan untuk pelang kelima, E sama dengan torsi 1 tambah torsi 2 tambah torsi 3 tambah torsi 4 per 2,0. Bisa dikatakan bahwa pelang 5 ini kebalikan dari pelang 1. Kalau pelang 1 kan itu negatif semua. Kalau untuk yang pelang 5 itu dia positif semua. Untuk P totalnya atau pelang totalnya dengan E total sama dengan 3T1 tambah T3 torsi 1 tambah torsi 2 dikurang torsi 3 dikurang 3 torsi 4 per 2,0. Di sini kita melanjutkan ke halaman 114. Karena di halaman 113 tersebut tidak ada pertanyaan pada soal genapnya, yaitu pada soal 14, maka di sini saya mengambil soal 16. Pertanyaannya adalah, sebuah pelat tak berhingga dengan kerapatan muatan torsi memiliki lubang berupa lingkaran dengan jari-jari R. Tentukan kuat medan listrik pada jarak H dari pusat lingkaran sepanjang sumbu lingkaran. Petunjuk, yaitu persoalan ini dapat dipandang sebagai pelat tak berhingga yang tidak memiliki lubang, yang memiliki jari-jari R dan kerapatan min torsi. Kuat medan pada titik P merupakan jumlah kuat medan yang dirasakan pelat tak berhingga dan kuat medan yang dirasakan lingkaran. Nah, di sana terdapat gambarnya. Di sana ada R, ada H-nya. Nah, maka didapatkan gambarnya bahwa untuk mencarinya ada gambar A min A itu sama dengan koordinat, yaitu sama dengan A yang di sana ada positif, yang di sini ada negatif. Nah, diketahui atau petunjuk dari soal tersebut, kuat medan listrik yaitu berada di titik P atau sama dengan P. Kemudian kuat medan pelat tak berhingga yaitu E sama dengan torsi per sigma 0 dan kuat medan lingkaran. Yang ditanya adalah kuat medan listrik pada jarak H dari pusat lingkaran sepanjang sumbu lingkaran. Dimisalkan panjang sisi pelat yaitu sama dengan 2D. Nah, dapat digambarkan bahwa di sana terdapat sebuah segitiga siku-siku dengan H, R besar dan R kecil. R besarnya kita
didapatkan dari gambar. Kemudian R kecilnya itu bisa disebutkan dengan bahwa itu adalah R aksen. Nah, jadi R kecil sama dengan R kuadrat kecil sama dengan per akar H kuadrat ditambah R kuadrat besar. Nah, torsi ini sama dengan theta, yaitu kerapatan muatan. Maka untuk didapatlah satu muatan dk pada sebuah segmen yang panjangnya dk. Dk sama dengan Q per 2A dikali dk. Nah, dk yang di sini yaitu dk besar, dan di sini ada dk kecil yaitu ini. Kemudian 2, besar medan listrik DE di titik P yang ditimbulkan oleh segmen bermuatan yaitu DE sama dengan 1/4 sigma 0 dikali dk per R kuadrat sama dengan 1/4 pi sigma 0. Diketahui bahwa dk itu Q per 2A dikali dk per H kuadrat tambah R kuadrat sama dengan 1/4 pi sigma 0 Q per 2A kali H kuadrat tambah R kuadrat dikali dk. Kemudian yang ketiga adalah komponen medan listrik DE ke arah sumbu Y. DEN sama dengan DE dikali cos alpha. Cos alpanya adalah H per akar H kuadrat ditambah R kuadrat. Jadi, kuat medan listrik pada sumbu Y yang berjarak dan pusat lingkaran sepanjang sumbu lingkaran ialah DEN sama dengan Q per 4 pi sigma 0 dikali H dk per 2A kali H kuadrat tambah R kuadrat. Untuk halaman 115 yaitu 18, muatan sejenis sebesar K, Q berada pada titik sudut sebuah kubus. Panjang sisi kubus adalah A. Tentukan dipol muatan tersebut. Dipol total muatan tersebut. Diketahui bahwa muatan sama dengan Q dan R sama dengan A. Maka untuk mencarinya adalah menggunakan rumus potensial listrik muatan, yaitu P sama dengan K kali Q per R. Diketahui bahwa di sini dia kubus itu rusuknya 8, maka 8 dikali K Q per R. Nah, sama dengan 8 kali K, Q yaitu adalah Q, itu muatan, dan R itu adalah A. Maka didapatkan bahwa dipol total muatan tersebut adalah 8 kali K kali Q per A.